Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Hai Pedalangan. Yogi, pedalangan dong. Penonton banyak, Gi. 1, 2, 3, 2. Sangat antusias. Sangat antusias. Terima kasih, Yogi, sudah hadir di konten video podcast Hai Pedalangan. Dan ini adalah program baru dan semoga ini dapat digunakan untuk mahasiswa pedalangan khususnya, dan tentunya harus berkelanjutan di bawah tangan Ketua HMP sebagai perwakilan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya Yogi berkenalan dulu, nama siapa, tempat tanggal lahir, asal di mana dan tinggal di mana. Silakan, Ki. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya IKD Yogi Mahendra. Saya sebagai Ketua HMP Pedalangan, Himpunan Mahasiswa Prodi Pedalangan. Saya berasal dari Banjar Penece, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Lengkap, bagus. Umur saya sekarang 20 tahun. Umur 20 tahun. Ya. Oke. Ada kelupaan, Ki. Apa? Sebelum kita berbincang, saya mau bunyikan ini dulu ya. Oh iya. Nah, apa nih, Ki? Itu kalau di dunia pedalangan disebut cepalo, khususnya di Bali. Ya. Cepale. Ini biasanya digunakan di tangan dan di Kaki. kepala anak. Nggak, Di kaki, nggak. oke. Kalau di kepala benjol itu. Jadi mungkin beberapa dari pemirsa masih ada yang belum tahu tentang cepale ini. Cepale ini fungsinya sebagai titik koma. Dalam dialog, monolog, atau bahkan epilog dari seorang dalang yang mempertunjukkan dunia pedalangan, dan juga sebagai tanda atau angsel, aksen seorang dalang untuk para penabuhnya atau biasanya juru gener, kan gitu. Nah, cepale ini sangat berperan penting dalam pertunjukan wayang, khususnya wayang kulit yang menggunakan keropak. Maka dari itu, sebelum memulai pembicaraan, di tengah-tengah pembicaraan dan mengakhiri pembicaraan, biasanya seorang dalang harus menyuarakan cepale ini. Nah, ini sebagai simbol aja, Ki. Nah, itu Yogi. Tapi biasa dipanggil Yogi kan? Ya. Ogi. Ada juga yang manggil Ogi Ji atau Oji. Ya. Nah, sebenarnya itu nggak penting sih ya. Oh iya, saya kan. Aduh. Jadi santai saja sih. Ya. Jadi biarkan di kelas kita serius untuk menjalankan kelas agar berjalan dengan baik. Namun di wadah ini yang saya berikan kepada Prodi Pedalangan dan melalui perantara Yogi sebagai konten perdana di konten Hai Pedalangan, semoga media ini mampu memberikan ruang khususnya pada mahasiswa berkreativitas dan membahas dunia retorika secara lebih fun lah, seperti itu. Baik. Itu perkenalan dari Yogi sebagai perkenalan awal. Nah, sebelum itu Yogi kan semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 4 OTW semester 5. Oke, semester 4 OTW semester 5. Berarti sudah sekitar 2,5 tahun kan? Ya, astagfirullah. Kalau boleh saya tahu, Yogi kan sudah secara nyata dan secara sadar untuk masuk ke Prodi Pedalangan. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Yogi masuk ke dunia pedalangan, khususnya di Prodi Pedalangan? Kenapa memilih kuliah, tamat SMA, kok memilih ke Prodi Pedalangan? Apa alasannya? Ya, mungkin alasan saya memilih Prodi Pedalangan karena semenjak kecil saya memang mencintai atau menyukai pertunjukan wayang khususnya. Ada pandangan yang istimewa terhadap pementasan wayang tersebut, seperti itu. Yang kedua, emang ada keturunan dalang. Ya, keturunan dalang di rumah, dan wayangnya pun masih sampai sekarang, seperti itu. Oke. Itu yang membuat hati saya tergugah untuk masuk terjun untuk mendalami dunia pedalangan. Dunia pedalangan secara akademik. Ya, itu yang mungkin alasan saya untuk melanjutkan ke isi dan pasar, seperti itu. Nah, jadi tapi kalau ketika sudah memilih Prodi Pedalangan, tapi sebelum itu apakah sudah ada basic dari kecil? Memang misalkan karena ada wayang keturunan, memang dari kecil sudah diajarkan main wayang. Apakah sudah ada basic gitu? Kalau basic jujur saja dari SMK saya baru mengenal yang namanya wayang. Yang kalau dari kecil itu mungkin saya tertarik untuk menyaksikan, untuk melihat rupa wayang tersebut, yang itu membuat saya ketertarikan itu. Kalau jujur saja
Dulu saya tidak mengetahui yang ada namanya wayang Bratayuda atau yang mana wayang Ramayana seperti itu. Iya, iya. Namun setelah saya masuk SMK, yaitu di SMKI, saya mengetahui yang mana disebut wayang Bratayuda dan yang mana disebut wayang Ramayana seperti itu. Oke, bagus sekali. Berarti secara olah vokal ataupun teknik tetik kesan dan lain-lainnya memang dipelajari dari Kokar ternyata kan Iya, juga. iya. Dan sekarang di Institut Seni Indonesia Denpasar mengambil prodi pedalangan. Nah, itu sebagai awalan, Gi. Berarti terkait sekarang dengan adanya media ini yang akan membahas dunia dalam tatanan ilmu retorika, yang dimana Yogi percaya dan meyakini tidak ilmu retorika itu adalah ilmu yang mendasari sekali di ilmu pedalangan? Sangat, karena mengapa? Karena di pedalangan khususnya kita diajarkan berbicara. Oke. Yang dimana seorang dalang itu modal utamanya itu adalah vokal atau berbicara seperti itu. Nah ini nyambung sekali, Gi. Karena keinginan saya juga, premis awal saya kan gimana lulusan pedalangan, mahasiswa pedalangan dan orang-orang yang belum mengenal pedalangan pun melihat konten ini sebagai landasan bahwa pedalangan itu juga bisa berbaur di zaman saat ini atau di mana sekarang kan media digital. Nah, terkait juga ilmu mendasar di pedalangan itu adalah retorika, yang dimana ilmu berbicara itu sangat penting karena modal utama dalang itu kan berbicara. Ya. Nah, ini saya berikan ke prodi pedalangan karena tujuannya semoga tercapainya lulusan mahasiswa prodi pedalangan yang mampu berbicara. Yang pertama berani berbicara dulu, habis itu mampu berbicara dan cakap berbicara. Berani berbicara karena ya benar berbicara, mampu berbicara ya karena dia belajar bagaimana caranya berbicara, dan terakhir mampu cakap berbicara karena dia memiliki pengalaman berbicara. Nah, retorika sekarang sebagai landasan pembicaraan kita. Yogi semester berapa dapat ilmu mata kuliah retorika? Saya mendapat ilmu retorika semester 3 pas selama 6 bulan. Semester 3 berarti baru 6 bulan yang lalu kan? Ya. Apa namanya ilmu retorika mata kuliah retorika yang Yogi ingat selama perkuliahan 6 bulan itu apa saja? Mungkin yang saya ingat yang poin utama yang disampaikan oleh dosen itu adalah di dalam retorika kita harus menguasai titik koma di tanda baca tersebut. Ya. Itu sangat mempengaruhi dari pembicaraan atau obrolan kita kepada seorang. Ya. Yang kedua yaitu adalah mimik wajah atau gerak tubuh. Itu juga sangat mendukung menambah menekankan pembicaraan kita seperti itu. Ya, karena kan ketika kita berbicara mungkin lewat radio bisa lewat aksen titik koma, penekanan ritme berbicara, dialog, monolog ataupun bahkan epilog. Tapi ketika kita sebagai seorang seorang penampil yang akan memberikan pertunjukan, kan kita dilihat walaupun seorang dalang itu kan dibilang di balik layar. Jadi mimik kita kan sebenarnya tidak terlihat. Tapi di ilmu retorika, di mata kuliah retorika di pedalangan itu mimik wajah diginikin juga, diperlukan juga. Untuk menambah nilai dari pembicaraan itu. Misal kalau marah, mimik wajah marah. Sedih ya mimik wajah sedih. Walaupun penonton tidak tahu dalang itu di balik itu sedih kan gitu ya. Nah, berarti ilmu retorika yang Yogi dapat titik koma itu pasti aksen-aksen nada-nada kan gitu. Nah, pembendaraan kata juga sih Yogi ya. Karena selain kita cakap berbicara kan artikulasi a i u e o, kemudian pembendaraan kata. Apalagi kita yakin bahwa seorang dalang di Bali itu kan lebih sering menggunakan bahasa Bali daripada bahasa Indonesia. Bahasa Kawi juga kan? Bahasa Kawi juga. Bisa nggak Yogi sedikit mempraktekkan ilmu retorika itu di dalam pertunjukan wayang dari awal, misalkan pertama Penyasa Parwo. Itu kan salah satu monolog seorang dalang itu. Tapi dalang monolog nggak semuanya? Coba pikir. Dibilang monolog, tapi membawa karakter banyak seperti itu. Sebenarnya dalang kan berbicara sendiri dari awal sampai akhir. Tapi kan ada dialog dalam monolog itu jadinya. Itu unik sekali itu. Nah, coba misalkan Yogi mengambil style apa?
Saya kebetulan mengambil style Sukwati. Style Sukwati. Oke. Gimana sih pencacaparuannya sampai ya satu kalimat lah. Satu kalimat. Ya mungkin saya akan berikan satu contoh yang dimana style Sukwati pencacaparuannya. Ya. Do dia tapi do pinter Coridanon kunang kalani rapua semangke. Nah, itu dari teknik Sukwati. Ya. Apa namanya pencacaparuan Sukwati. Ada yang unik sebenarnya Gi, kalau kita pikirkan dunia pedalangan Bali. Kita membahas di Bali karena kita pedalangan Bali. Kan ada ngelurnya, gitu. Ya dimana mungkin tidak ada di pihak lain. Apa namanya? Ada pernah nggak di mata kuliah retorika itu diajarkan khusus ngelur? Kalau yang saya dapatkan mungkin karena apa namanya ilmu retorika yang saya dapatkan tidak merujuk khusus ke dunia pedalangan ini. Oke, secara umum. Ya. Oke, tapi itu berbaur ketika mendapatkan mata kuliah praktek pedalangan mungkin, praktek Parwo atau Ramayana. Oke. Nah, berarti teknik ngelur itu bisa dipelajari kan? Ya. Dipelajari dan itu juga salah satu modal seorang dalang di Bali. Menurut Yogi nih, seorang dalang, kan Yogi kuliah di prodi pedalangan. Ya. Kuliah sekitar ya kurang lebih 3 sampai 4 tahun kan gitu dulu. Tamat pedalangan menurut Yogi, dunia pekerjaan apa sih yang bisa didapatkan oleh seorang dalang? Kalau pemikiran saya mungkin sangat banyak peluang yang bisa didapatkan khususnya tamat dari pedalangan. Ya. Tidak hanya mengacu ke satu profesi menjadi seorang dalang yang duduk mementaskan wayang itu saja. Karena di dalam dunia pedalangan yang saya dapatkan ada yang namanya ngandau bumi atau mencakup semua yang ada di dunia ini ya. Di dunia dimasukkan ke dalam seni pedalangan tersebut. Misalnya ada segi politik kita harus menguasai sedikit, ekonomi juga kita harus menguasai sedikit. Karena itu adalah bahan di dalam satu pembicaraan. Maka dari itu secara tidak langsung kita sudah memahami atau terjun ke dalam dunia tersebut, misalnya politik seperti itu. Maka dari itu tamat dari pedalangan tidak hanya harus wayang saja. Namun ada banyak yang bisa menjadi anggota dewan, ada juga tamatan betul. atau menjadi PNS juga. Ya, betul. Luas sekali dunia pedalangan itu karena menurut saya ya zaman sekarang itu seberapapun karyamu, seberapapun bagus produkmu yang ingin kamu tampilkan, kalau kamu tidak bisa mengejawantahkan melalui kata-kata atau komunikasi yang baik kepada konsumen, itu juga tidak tersampaikan secara utuh kan gitu. Jadi zaman era saat ini konten kreator itu kan sering hype. Menurut saya orang-orang saat ini membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara, public speaking dalam tatanan itu. Yogi merasa nggak sekarang itu dunia stand up comedy itu banyakan bisa jadi artis? Sangat merasa. Karena menurut saya stand up comedy itu bukan hanya sekedar komedi, tapi memang dia orang-orang yang berani berbicara, mampu berbicara dan cakap berbicara. Maka dari itu saya melihat di dunia pedalangan ya Gi ya, dunia pedalangan ini bahkan bisa seharusnya melebihi hal itu. Karena kan dunia pedalangan seperti yang kita katakan tadi kan basicnya retorika. Kita memang dari awal masuk sampai akhir masuk pun belajar berbicara. Bagaimana kita mengolah, bukan hanya sekedar kata-kata kita ngomong satu warna suara atau satu karakter suara. Ada banyak suara yang kita wakilkan seperti suara besar, suara kecil, suara hidung, suara tenggorokan dan lain sebagainya. Berarti kan pedalangan itu seharusnya mampu dan sangat mampu bersaing di dunia saat ini yang dimana dibutuhkan orang-orang yang pintar public speaking atau pintar berbicara. Nah maka dari itu dari Yogi juga dan teman-teman yang lain jangan berkecil hati kalau orang-orang memandang sebelah mata untuk pedalangan. Tapi menurut saya pandanglah saya dengan sebelah matamu, karena dengan sebelah matamu itu kau akan lebih fokus melihat saya. Karena kan kalau kita membidik dengan pistol kan nggak mungkin kedua mata, pasti satu mata. Pandanglah saya dengan setengah mata, satu matamu. Kan benar gitu. Kebanyakan seperti itu. Kita tidak memungkiri dunia pedalangan itu sebagaimana di wacana di luar sana kan gitu. Tapi saya juga berterima kasih
kepada anak-anak muda seperti Yogi yang masih menekuni, menggeluti dan mengajak teman-teman yang lain untuk berkembang bersama dan belajar bersama pun dengan saya ke depannya. Nah, semoga dunia pedalangan mampu bersaing di dunia saat ini itu. Nah, Yogi kuliah 4 semester kan menuju ke 5 semester. Udah pernah praktek wayang kan? Sudah. Modal dalang itu berbeda-beda suara nih. Ya. Sebenarnya berapa suara yang perlu dikuasai sebagai awalan menjadi seorang dalang menurut Yogi? Ya, selama saya belajar di prodi pedalangan khususnya yang paling ditekankan itu ada 4 dasar suara. Ada 4 karakter. 4 karakter, oke. 4 karakter yaitu ada tualen, merdah, dalam dan sangut. Oke, itu dasar. Ya, sebagai dasar sekali. Kalau tualen itu suaranya di tualen itu dianjurkan suaranya itu di perut. Berarti perutnya bersuara gitu? Enggak, maksudnya letak. Gimana ya perut bersuara? Oke, letak suaranya itu biar berat. Okay. Diberi tenaga di perut seperti itu. Ya. Terus merdah? Ada merdah, kalau merdah agak ke gigi. Ke gigi. Ya. Oke. Kemudian dalam? Dalam itu di dada dan tenggorokan. Oke, lebih keras. Ya. Kemudian sangut? Sangut itu cenderung ke hidung. Ke hidung. Itu 4 dasarnya. Tualen di perut. Coba bisa dipraktekkan menurut dari cara Yogi. Karena kan ini lagi sih kebanyakan orang-orang kan mendengar misalkan salah satu wayang, misalkan wayang apa ditonton. Kok nggak mau dalang ini suaranya sama seperti itu? Kan memang setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Nah, jadi ini biar tidak bias. Jadi setiap orang punya warna yang berbeda. Tetapi kita mempelajari di prodi pedalangan ini adalah bagaimana meletakkan suara, penempatan suara itu. Seperti yang Yogi katakan tadi, mungkin dirasakan di perut, dirasakan di tenggorokan, dirasakan di hidung. Tapi warna dari setiap dalang itu akan menjadi ciri khas dari setiap dalang itu, gitu. Biar kok berbeda, bukan satu itu menjadi acuan, tapi warna memang berbeda. Itu juga perlu disamakan persepsinya. Nah, kembali ke tualen tadi. Coba satu kalimat untuk tualen. Baik, mungkin saya akan berikan contoh sebisa saya. Ya. Di mana suara dikasih di perut. Oke. Salah satu. Berdewa ratu merdak landap dabang iring minakadi sapa margani donedah. Tualen. Ya. Kalau kemudian dibalas sama merdah. Merdah gigi. Merdah di gigi. Oke. Atok dewa ratu nanangin kita coba kita wakil bakal ngireng minakadi sapa margani done. Itu merdah. Kemudian dalam sekarang. Dalam itu letak di dada sama di tenggorokan. Agak keras. Cai, wah, yen kakek ngajak cai ngut. Kengken je pemargani done. Pokoknya cai je ngiring. Kengken. Dalam. Kemudian sangut cenderung ke hidung. Dah dewa ratu melam. Kamu adeng kengken benyo jagang santina kuangan dayo gitu kengken kone. Nah, seperti itu. Warnanya pasti tetap warna suara Yogi. Ya. Kalau saya misalkan dimanapun saya lewat, kalau dengar itu, pasti Yogi wayang. Tapi jelas perbedaan tualen, merdah, sangut dalamnya. Nah, tetapi untuk saat ini untuk mempermudah juga adik-adik atau di bawahan kita, adik-adik kita untuk mempelajari itu, dia belum bisa merasakan di mana sih suara perut itu, suara tenggorokan itu. Saya punya rumus rumus jelek juga. Resep ya artinya metode lah. Ya. Metode untuk mempermudah mengetahui, melihat tanpa mata. Kalau saya melihat mencari penempatan suara itu, melihat tanpa mata tempat suara itu. Karena kan kita nggak tahu ini suara tenggorokan itu bagaimana. Sorry. Nah, metodenya itu ada 4 juga. 4 dari 1 itu ada 3 suku kata. Berarti 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12. Betul sekali, dapat 50.000. Nah, dari 12. Berarti ada 12 suku kata. Sorry. Ada 12 suku kata. Kaganga, tadana, cajaja, engem. Sorry, yang terakhir engemnya 2. Berarti kurang 1, 11 jadi. Ya. Ada 4 metode yang itu sih dari dulu memang seperti itu, seperti mengatakan kebase. Ya. Bumbu-bumbu Bali itu jahe, isen, kunyit, cekuh.
Mah, barang orang cekuh bor. Nah. Nah, artinya dulu kan seperti itu. Isen untuk apa ya? Merdah ya? Apa? Isen nggak untuk sangut. Sangut. Ya. Cekuh. Cekuh untuk tualen. Ya, seperti itulah. Mungkin agak susah, saya susah untuk menghafalkan itu. Tapi saya pernah diajarkan juga untuk membagi penempatan suara, peletakan suara itu di tualen kaganga, merdah tadana, dalam cajanya disangut ang-am. Jadi tanpa disadari ketika melafalkan suku kata yang saya bilang tadi itu, kita sudah menempatkan suara itu di tempatnya. Seperti misal kaganga bisa lagi kaganga. Jadi kaganga itu seperti tenggorokan kita tuh bersentuhan. Kaganga. Itu tualen. Kemudian merdah itu suara gigi kan Yogi bilang? Ya, suara gigi. Suara gigi tadana. Jadi ketika menyebutkan ta dadana itu otomatis lidah kita bersentuhan dengan lidah. Jadi mempermudah suara gigi itu di sini gitu. Kaganga itu juga dari perut bisa, karena kan sumber suara itu dari perut. Jadi kan sumber suara dari perut. Kemudian dalam ada cajanya. Kalau saya disuruh dulu itu suara dalam itu suara langit-langit lidah. Ketika lidah itu bertemu dengan langit-langit. Ya. Cajanya gitu, lebih semangat, lebih euforia. Kemudian untuk sangut kan suara hidung. Nah, gimana sih caranya untuk mengeluarkan nafas dari itu? Ketika menyebut dua suku kata ini, otomatis suara udara itu keluar memang dari hidung. Ya memang dari hidung gitu. Aduh, Dewa Ratu itu misalkan suara hidung itu. Nah, sekarang Yogi tadi bilang ilmu retorika itu kan ilmu berbicara. Oke, sip. Kemudian mimik wajah, khususnya di pedalangan itu dituntut mimik wajah. Kalau keras ya marah ya mimik wajah marah, sedih mimik wajah sedih. Nah, bisa nggak praktekkan bahwa ketika seorang dalang itu bicara sendiri, tetapi mendialogkan antara dialog sangut dan dalam, atau merdah dan tualen dulu deh. Merdah dan tualen. Ketika berpindah suara dari besar ke kecil itu biar bisa dilihat bagaimana sih sebenarnya mimik wajahnya itu. Ya. Coba deh satu dialog gitu. Baik, tualen dan merdah ya. Tualen merdah. Mungkin sedikit ya dari saya. Dewa Ratu merdah, pikam kami done pakal. Nabdabong yanyo ni buko yani nyantu merdah sakewalau kahon pemargin ni don atuh Dewa Ratu nana kudiang yani rago nana ida duagung subonyen kawan kengkenang bakal mepidab-dabnya nana. Itu ekspresi agak sedih ya. Sangut dalam nih, sangut dalam kan gede emosian, sangut kan loyo. Gimana sih ekspresinya juga kalau dilihat. Ya, Pah, cai nengut sing jegelen cing jak kakau kengken pemarkan idone sang Duryodana keto na cai ruten cing apa cine. Ratu melam udiang mencang bekaran peleh pemarkan idone cang masih barang cangai dosa si keto ya. Aduh, luar biasa Ki. Thank you. Terima kasih. Pokoknya terus berkembang, terus berproses. Bahwasanya sampai meninggal pun kita masih belajar mati. Belajar mati. Karena menurut saya bukan menyombongkan dunia pedalangan, bukan baru di pedalangan terus diagung-agungkan, enggak. Tapi menurut saya mungkin saya duluan lahir daripada Yogi. Pun sebaliknya kalau Yogi duluan lahir, pengalaman Yogi lebih banyak. Karena ya secara kuantitas waktu umur kita lebih panjang. Nah, saya mungkin lebih dulu lahir ke dunia ini. Saya melihat dunia pedalangan ini memang sangat luas, bukan cukup luas lagi. Karena selain kita mengisi diri secara kemampuan estetika, etika, dan logika, kita memang mengisi diri dari ilmu kehidupan. Maka dari itu dalam ilmu pedalangan ini mampu berjalan seiring dengan kita memberi tuntunan kepada masyarakat atau konsumen atau penikmat seni, dan juga tuntunan untuk diri sendiri. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan sudah terlahir di dunia ini dan memilih dunia pedalangan, dan tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dan sebelum kita menutup acara ini, saya ingin Yogi memberikan pesan, itu pertama, kepada anak-anak muda lah, pesan dan juga saran untuk
konten ini dan juga saran apapun kepada teman-teman yang lagi menyaksikan video kali ini. Dengan memilih salah satu tokoh yang ada di belakang. Dari 4 punakawan ini ada Delam, Sangut, Mardah, Tualen. Pilih salah satu. Coba cap cip cup dah dulu. Pilih lo. Ya, pilih kira-kira yang mana. Jangan Kayonan. Kayonan kan nggak bisa. Kalau Kayonan mungkin saya nanti. Ini udah suara Kayonan karena gitu. Kayon itu kayun-kayun saya. Keinginan saya. KKN ya, kau kena nira. Kena nira. Mungkin saya akan pilih apa? Ya, kira-kira. Ya Tualen dah. Tualen. Oh, bijak. Ya wayangnya yang bijak. Saya akan bijak. Biasa. Tapi kan secara tidak sadar ya, bisa nggak saya bilang kalau kita menyuarakan Delam kita harus sombong. Kita harus mengikuti karakter yang ada. Iya kan? Ya. Berarti kan kita harus pernah menyelami atau merasakan setiap karakter yang ada. Pasti. Karena menurut saya kita pernah terjun di karakter itu lalu berdamai dan akan bisa kita membawakan di dalam satu pementasan. Itu kuncinya, berdamai. Ya. Ketika kita berdamai, kita lebih santai membawakannya. Ya. Nah, sekarang pesan dulu dengan tokoh Tualen yang dipilih oleh Yogi. Silahkan. Pesan untuk anak-anak muda. Ya, diangkat. Nah. Dewa Ratu. Kene subuh kewah niraga dadi anak tua. Noleh lantas nik kebuka jani. Nak raos ang melenen re. Gumine pidan kata kene jani. Yan duga se malu. Idewek lantas nu ceri-ceri kemamai yang alih guru pengidang ngisin yang pedewekan. Ne jani subalok nik ada ne madan sekolahan. Bonyan main guru sing nyetain masuk gitu. Bidane ragon ngalik ne madan guru pang sido man ilmu. Jani nik jang ngeleden guru gitu. Sakewalo gitu subo. Pengidek yang jani kapen ya cerik-cerik makajang. Pang selagnya ne madan melajah. Melajah napa seluwir ne munguk di sastra. Pangsing yang karaosan kanti Buddha gitu. Beloge yang kesenggukan Buddha gitu. Pangsing yang hidup mai ke gumine dadi manusia sing nawang sastra bocol. Ulianto bolanta selageng ne madan melajakin pedewekan. Itu. Tuh. Ya. Penontonnya masih istirahat. Baik, terima kasih Ki atas waktunya. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Yogi selaku Ketua HMP sebagai perwakilan mahasiswa Prodi Pedalangan yang saat ini sebagai konten perdana kita, Yogi bisa mengemban media ini, ruang ini ke depannya dan harus terus berkembang. Ya, astungkara. Dan tidak henti-henti untuk terus berkreativitas apalagi di tuntutan zaman seperti saat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan video konten Hai Pedalangan. Tidak lupa jikalau ada salah perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati pemirsa, tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup konten video Hai Pedalangan pada kesempatan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Makasih Ki. Ketemu lagi pokoknya nanti ya. Yuk, thank you. Suksema.